Maka sesungguhnya ketika kita mencoba untuk memahami bagaimana prosesnya nanti ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sesungguhnya sakitnya itu jauh berlipat ganda dari apa yang pernah kita rasakan dalam puncak rasa sakit yang pernah kita dapatkan ketika belum sakaratul maut. Kenapa Ustaz? Ya saking beratnya itu. Mana Rasulullah sendiri saja sampai kemudian berkeringat, dan sampai Nabi saja meminta supaya diringankan sakaratul mautnya, padahal Nabi. Maka kemudian diriwayatkan pula ketika Nabi Musa alaihi salam ruhnya dipanggil pulang kepada Allah, maka dia bertanya, bagaimana rasanya wahai Musa ketika kamu itu mati? Maka kemudian Musa menjawab, ya Allah, saya rasakan diriku seperti seekor burung kecil yang digoreng hidup-hidup di wajan. Tidak mati, maka akhirnya bisa tenang, tapi juga tidak pula selamat, maka akhirnya bisa terbang. Disitulah kita mendapati inilah perkataan yang disampaikan oleh para nabi ketika mereka diriwayatkan dalam riwayat-riwayat itu menggambarkan tentang kematian. Riwayat yang disandarkan peristiwanya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Israiliyah. Sikap Ahlussunnah ketika menyikapi riwayat-riwayat yang bersifat Israiliyat itu apa? Tidak boleh mendustakan dan tidak boleh membenarkan secara langsung. Betapa beratnya sakit yang akan dirasakan manusia ketika mereka itu akan meninggal dunia. Itu saat yang paling berat. Kita bayangkan aja kadang-kadang ketakutan. Makanya orang yang beriman itu menghadapi mayat itu diantara takut dengan harapan. Kenapa kita takut? Ya karena kita takut bagaimana merasakan sakitnya dan bagaimana mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Tapi ada harapan. Kenapa kita berharap? Kalau kita tidak mati, ya tidak akan ketemu dengan Allah, tidak akan ketemu dengan Roh. Makanya orang yang beriman menyikapi kematian itu apa? Antara harapan dengan rasa takut. Takut ketika dia membayangkan rasa sakitnya, membayangkan bagaimana mempertanggungjawabkan setiap detail perbuatannya. Tapi ada harapan. Apa harapannya? Bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana orang yang ketabrak mobil, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi, ketabrak mobil, tes langsung meninggal dunia. Itu sakaratul mautnya kapan? Nah, itu kan pandangan kita. Kira enak banget ya langsung mati. Itu kan kita yang kemudian berpikir kayak gitu. Orang kemudian kena bom rudal itu ibu sut, bleng, langsung kan kocar-kacir tubuh itu. Itu enak ya, kan nggak ada sakaratul mautnya Ustaz. Ya, itu kan menurut kita. Tapi yang pasti sudah jelas bahwasanya wajaat sakaratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Allah mengatakan akan datang sakaratul maut, itu pasti sebenar-benarnya akan datang. Tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Dan itu pasti setiap orang pasti merasakan sakaratul maut, dan sesungguhnya puncak rasa sakit manusia adalah puncaknya dirasakan ketika sakaratul. Makanya kemarin kan saya berulang-ulang sampaikan kepada ibu, ada nggak orang yang kemudian itu enak sakaratul maut? Tidak ada lah. Walaupun tampaknya hanya kayak cegukan, maka pada dasarnya dia ngerasain sakit. Tapi kita kan kemarin paham kan tanda-tanda iman. Kenapa sih orang yang beriman kok terkadang sakaratul mautnya agak susah? Karena Allah ingin beratkan supaya banyak dosa-dosa dia yang berguguran. Kenapa? Sakaratul maut itu rasa sakit itu menggugurkan dosa. Itulah orang yang beriman, semuanya untung. Sampai dia mati pun masih diberikan keuntungan lebih oleh Allah. Sakit yang dia rasakan itu kemudian ternyata menjadi sebab dihapuskannya dosa. Ketika kemudian mereka itu banyak kok orang-orang kafir, dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, tapi kok matinya gampang, tenang, kemudian seakan-akan ngelihat bahagia, harus kemudian memejamkan mata gitu. Kalau ala sinetron ngomong dulu, aku tinggalkan kalian ya, baik-baiklah, itu ala sinetron biasanya. Seakan-akan kok baik, gampang, ya kan kita tahu kan penjelasan hadisnya gimana. Sesungguhnya kalau ada orang yang dimatikan orang kafir kok tampaknya gampang, ya memang Allah ringankan. Kenapa? Supaya nanti dia semakin pedih ketika mereka nanti di akhirat, ketika diadab, untuk merasakan semua dosa-dosanya tidak ada yang gugur, sampai matinya pun digampangkan, supaya dia sebaliknya kelak pada waktu hari kiamat merasakan pedihnya kehidupan ketika disiksa. Disitulah kita paham, Masya Allah, orang yang beriman itu memang selalu lengket dengan ujian dan selalu lengket dengan kesulitan. Itulah orang yang